Proporsional Ustadz Yusuf dan proporsional juga Jenderal Dudung. Berusaha untuk tepat pas pada sasaran, tidak melenceng dan proporsional saat membahas Ustadz Yusuf Mansur, membahas Jenderal Dudung, membahas Prabowo, membahas Rhoma Irama, bahkan Presiden Joko Widodo atau siapapun. Ada banyak wajah tokoh ternama, tokoh terkenal, tokoh nasional di thumbnail video kali ini. Ada wajah Jenderal Dudung, Kepala Staf Angkatan Darat TNI, ada Menhan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ada Raja Dangdut Rhoma Irama, dan tentu saja ada di sebelah paling ujung bawah wajah sang Ustadz Yusuf Mansur. Apa keterkaitan atau apa korelasi atau dalam hubungan apa mereka berempat bergabung dalam satu frame atau bingkai? Jadi begini, saya ingin menyampaikan bahwa siapapun yang diungkit-ungkit, dikorek, diomong atau dibongkar permasalahannya adalah kita berfokus hanya pada ucapannya atau perbuatannya atau buah pemikirannya atau sifat dan karakternya. Saat mengungkit atau mengungkit-ungkit dan ngomongin soal Jenderal Dudung, fokus kita hanya pada ucapan Jenderal Dudung. Tegas saja, saya kurang suka dan berkurang simpati saya. Hak saya untuk tidak suka dan berkurang simpati saya saat Jenderal Dudung ngomong dan omongannya atau perkataannya itu kemudian viral. Omongannya dalam wawancaranya yang panjang lebar dengan Master Deddy Corbuzier, tidak masalah, saya ikuti dan saya tonton. Tetapi satu kalimat saja dari Jenderal Dudung, yang kalimat itu maaf, saya tidak suka dan layak dikritisi, yaitu saat Jenderal Dudung bilang bahwa saya itu berdoa pakai bahasa Indonesia karena Tuhan bukan orang Arab. Perkataan satu kalimat Jenderal Dudung itu yang kita benci, yang kita tidak sukai, yang kita ungkit-ungkit, yang kita korek-korek, bahas dan bongkar. Satu kalimat yang kita benci itu ya tadi itu, saya doa pakai bahasa Indonesia karena Tuhan itu bukan orang Arab. Itu saja. Jadi bukan kita benci Jenderal Dudungnya, bukan orangnya yang kita benci dan rame-rame kita caci maki atau kita habisi, bukan kita kemudian korek-korek kenapa pada bagian kepalanya kok tidak tumbuh rambut, bukan. Yang kita pertanyakan adalah kenapa muncul kalimat dari mulutnya Tuhan itu bukan orang Arab. Jadi yang kita benci dan kita salahkan hanya diksi atau pilihan kata ini, Tuhan bukan orang Arab. Selebihnya kita hormati dan tidak usah dicarikan dalil pembenaran segala macam. Salah ya salah, sudah ngaku aja salah. Pernyataan itu atau kalimat itu atau diksi atau pilihan kata itu bukan cuma keliru tetapi salah. Tidak lama setelah dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Darat TNI, Mayor Jenderal Dudung itu diundang tampil di podcastnya Deddy Corbuzier. Jenderal Dudung begitu berapi-api, Jenderal Dudung sangat bersemangat. Deddy Corbuzier sendiri pun begitu akrabnya, begitu cairnya ngobrol dengan Jenderal Dudung. Tidak ada sekat, tidak ada batas. Deddy Corbuzier kadang malah manggilnya itu lalu saja. Padahal biasanya pembawaan atau personality bahkan wajah jenderal petinggi tentara itu kaku. Sebenarnya mungkin bukan mukanya yang kaku atau wajahnya yang kaku, tetapi pembawaannya yang kaku, pelit bicara, kemudian rada tegas atau sadis gitu, tidak ada senyum, sangar, atau berkesan galak. Kekakuan seperti itu seperti terwakili dengan gaya tampilan dalam wajah dan pembawaan Jenderal Benny Murdani pada masa Pak Harto dulu. Tetapi jenderal-jenderal sekarang wajahnya enak kok, tidak kaku, luwes, sumeh, atau bahkan murah senyum, tidak garang. Maaf sekali, beda jauh sekali dengan Bapak LB Murdani dulu. Lihat saja wajah Jenderal Andika, Panglima TNI kita yang cerah sumringah. Begitupun pembawaannya Jenderal Andika yang enak dan luwes. Jenderal Andika itu Panglima TNI kita yang bahkan beberapa waktu yang lalu tampak sangat akrab, menyapa dan kemudian ngobrol panjang, bahkan kemudian menggendong seorang pedagang asongan difabel, lalu bercengkrama, ngobrol banyak, berbicara dengannya. Kembali ke Jenderal Dudung tadi. Sudah 2 kali Jenderal Dudung itu duduk di kursi podcast milik pesulap yang sudah tidak lagi bermain sulap. Dulu Jenderal Dudung itu datang pertama kali ke podcast itu saat beliau menjabat sebagai Pangdam Jaya. Dan kini Jenderal Dudung sudah duduk sebagai tamu di podcast yang sama dalam posisi beliau sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Jadi naik level dari Pangdam Jaya lalu naik Kepala Staf Angkatan Darat. Selamat buat Bapak Jenderal.
Kita hormati dan kita hargai beliau, Anda sebagai sosok yang berintegritas, berkapabilitas menjaga, memelihara dan mengamankan stabilitas negara kesatuan Republik Indonesia dalam kapasitas Bapak Dudung, Anda sebagai pimpinan Kepala Staf Angkatan Darat TNI. Jenderal Dudung yang saya tahu beliau seorang TNI yang agamis, seorang nasionalis sejati dan sangat religius sekali. Dari nama beliau saja sangat berkesan, nyantri sekali. Dudung Abdurrahman. Nama Dudung Abdurrahman itu mirip atau satu model atau satu tipe dengan nama-nama seperti beliau Bapak Didin Hafiduddin atau Din Samsuddin atau Maman Imanul Haq atau siapa ya, Asep Saifuddin, atau kalau cewek itu Mimin Aminah, Ninih Mutmainnah atau Itoh Masitoh dan sebagainya. Nama-nama Islami yang dipadu dengan tradisi khas atau kearifan lokal masyarakat Sunda atau Jawa Barat. Dudung memang asli Bandung. Masa kecil Jenderal Dudung itu tidak seindah anak-anak kecil di zaman sekarang. Dudung itu yatim sedari Dudung duduk di bangku SMP. Ibunya lalu menghidupi sendiri keluarganya dengan 8 anak itu dengan berjualan kue, dengan berjualan kerupuk. Ibu itu berjualan kue, kerupuk, dan terasi. Dudung kecil tugasnya adalah mencari kayu bakar. Kemudian pada saat Dudung sudah duduk di bangku SMA, Dudung kemudian jualan koran atau menjadi loper koran. Lalu berjalan jauh, berkeliling menjualkan atau menjajakan dagangan ibundanya. Kurang akhlak apalagi Jenderal Dudung. Beliau yang menjadi yatim, meninggal ayahnya di usia SMP. Kini Jenderal Dudung saat memiliki jabatan tinggi, Jenderal Dudung itu tidak melupakan kenyataan pahit masa kecil dirinya itu. Makanya ia kemudian mengasuh, menafkahi dan menyekolahkan 1000 anak yatim. Jenderal Dudung juga dekat dengan para kiai, dengan para ulama, dengan para habaib. Bahkan belakangan ini, baru-baru ini saja beliau mengajak seorang habib, kalau tidak keliru namanya Habib Hussein Bagil, asli dari Tuban, Jawa Timur, untuk berkunjung ke sejumlah tempat di Papua dan Poso di Sulawesi. Saya acung jempol, salut dan hormat kepada Jenderal Dudung. Kisah perjalanan hidup Jenderal Dudung itu inspiratif sekali, indah sekali, berkesan sekali. Jenderal Dudung ini si anak yatim yang menghidupi 1000 anak yatim. Tentu masih banyak lagi kebaikan, amal soleh yang dilakukan sang jenderal. Cuma yaitu sekali lagi tidak untuk ucapannya yang viral itu, tidak dengan sepotong kalimatnya yang diksi atau pilihan katanya itu keliru, bahkan salah. Yang disampaikannya di podcastnya Deddy Corbuzier, Tuhan bukan orang Arab. Salah ya salah, toh salah itu lumrah kok. Salah itu mungkin boleh jadi fitrah manusia. Nabi sendiri yang menyatakan, jika tidak keliru, al-insanu makhalul khoto' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Nah, salah itu tidak perlu repot-repot dibela, ngaku aja salah, lalu adakan perbaikan atau memperbaiki kesalahan, dan selamat, Anda itulah manusia. Kalimat sepenggal atau sepotong Tuhan bukan orang Arab sebenarnya bukan berasal dari Jenderal Dudung sendiri atau original, tetapi sudah ada yang memulai. Jenderal Dudung bukan orang yang pertama kali bilang seperti itu. Pada tahun 2015 atau 6 tahun yang lalu, dosen komunikasi Universitas Indonesia Ade Armando ditetapkan sebagai tersangka penodaan agama lantaran cuitan atau tweetnya di Twitter pribadinya yang menuliskan kalimat seperti ucapan Jenderal Dudung, kalimat Tuhan bukan orang Arab. Cuitan Ade Armando di Twitter itu dianggap telah melanggar undang-undang ITE. Ade Armando kemudian dilaporkan kepada polisi. Itu tadi soal Jenderal Dudung dan pernyataannya yang viral dan kontroversi, kalimat atau pernyataan Tuhan bukan orang Arab yang ternyata ucapan Dudung itu sudah ada sejak tahun 2015 lalu. Sudah dimulai sejak 2015 atau 6 tahun yang lalu. Dan yang bilang itu untuk pertama kalinya itu adalah dosen komunikasi UI Ade Armando. Rupanya Ade Armando biang kata-kata itu yang viral itu. Begitupun soal nama yang satu ini, nama Ustadz Yusuf Mansur. Salut sekali dengan beliau, sang Ustadz yang dulu awal mulanya bernama Jama'an Nur Khotib, kemudian berubah menjadi Yusuf Mansur selepas dari beliau di Bui.
Banyak sekali hal positif dari beliau Ustadz Yusuf Mansur yang masih masuk kategori Ustadz muda. Seperti kepeduliannya yang tinggi pada rumah tahfidz di seluruh Indonesia, kepeduliannya kepada anak-anak yatim dan anak-anak dari keluarga miskin dan kaum duafa, sehingga beliau Ustadz Yusuf Mansur itu memberi porsi lebih banyak dan memberikan kelas khusus, pesantren khusus bagi anak-anak yatim dan kaum duafa untuk nyantri belajar di pesantrennya, pesantren modernnya miliknya Darul Quran yang ada di mana-mana di berbagai kota di Indonesia dengan gratis atau cuma-cuma tanpa sepeser pun keluar biaya. Dan tentu masih banyak lagi yang lainnya lagi. Ustadz Yusuf Mansur sendiri memiliki pesantren modern dengan puluhan ribu santri, tidak hanya di Cipondoh, Tangerang, tetapi juga tersebar di berbagai kota di seluruh Indonesia. Ustadz Yusuf Mansur juga menghidupi ribuan usaha dan berbagai bisnis, menciptakan perputaran ekonomi umat, menjalankan berbagai unit-unit bisnis roda usaha yang memberikan andil bagi keterlibatan ribuan karyawan, dan tentu karyawan itu memiliki keluarga. Artinya banyak sekali keluarga yang diberi andil bagi keterlibatan mereka. Bahkan Ustadz Yusuf Mansur mengatakan bahwa awal dia terjun ke bisnis adalah untuk membiayai anak-anak tahfidz, membuka rumah-rumah tahfidz, menjadi donatur rumah tahfidz dan sebagainya. Dan keuntungan yang ia dapatkan dari berbagai usaha dan bisnisnya itu, Yusuf Mansur punya banyak sekali gerai usaha, gerai bisnis, itu untuk anak yatim, untuk anak binaan, dan untuk membiayai para ustadz yang mengikutinya serta mensubsidi gerakan dakwah. Itu bagus sekali dan salut deh, angkat topi dan angkat jempol, Masya Allah, tabarakallah. Tetapi maaf tidak untuk konsepnya tentang sedekah. Jadi sekali lagi tidak untuk konsepnya tentang bersedekah. Konsep Ustadz Yusuf Mansur tentang sedekah telah mengecilkan makna pahala dari Tuhan hanya dengan menerjemahkan kelipatan 10 kali lipat dari uang sedekah. Sedekah Rp1.000 dibalas 10 kali lipat menjadi Rp10.000, atau jika beruntung dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat menjadi Rp70.000, atau sedekah motor jelek kemudian dibalas menjadi motor lumayan bagus, sedekah motor bagus dibalas motor yang lebih bagus, keluaran baru, atau sedekah mobil Avanza akan berubah menjadi merek mobil terbaru dan sebagainya. Tidak semurah itu, tidak sesederhana itu, dan tidak sengawur itu memaknainya. Karena sederhana saja, jika model itu disampaikan, maka kemudian sedekah model seperti itu akan dicap sebagai sedekah ala pasang lotre atau sedekah model togel. Sedekah itu ya sedekah saja, tanpa berhitung tenggat waktu, batas waktu, atau deadline. Seminggu akan dibalas 10 kali lipat. Kalau belum ada balasan, pinta terus dan tagih kepada Tuhan. Bukankah Al-Quran itu mencantumkan firman Tuhan bahwa janji Allah itu pasti nyata, janji Allah itu pasti benar, Allah itu zat yang tidak pernah mengingkari janji. Lah ya nggak begitu. Sedekah itu dipinta, sedekahnya dipinta. Nah, pahalanya Allah yang bayar. Pahala adalah rahasia Allah, rahasia Tuhan. Kalaupun duit orang yang bersedekah itu berlipat banyak, berlipat ganda setelah ia bersedekah, ya tidak tahu apakah itu dari kelipatan matematik uang sedekahnya 10 kali, 70 kali. Boleh jadi itu rezeki dari yang lain, dari sumber mata rezeki yang lainnya lagi, dari kerja kerasnya atau warisan orang tuanya atau dapat bonus dan sebagainya. Konsep sedekah yang dipinta Ustadz Yusuf Mansur itulah yang kita kritisi, kita bahas, kita korek dan kita kuliti. Kita tidak terima dan sedang kita luruskan, tanpa memungkiri bahwa Ustadz Yusuf Mansur tentu sudah sangat banyak berjasa bagi umat dalam hal keberadaan pesantren-pesantren modernnya Darul Quran yang mendidik para santri tahfidz dan sebagainya. Ini hanya mengkritisi konsep, ini hanya mengadu gagasan dan cara pandang yang keliru. Kasarnya lagi, ini hanya menghabisi ide. Ini hanya menghabisi ide atau pola pikir keliru tentang konsep sedekah, dan bukan menghabisi ustadznya, bukan menghabisi kegiatan dakwah, apalagi menghabisi pesantrennya, tidak. Nah, pada saat bersamaan Ustadz Yusuf Mansur sedang gencar-gencarnya menjalankan banyak roda bisnis digelutinya, maka banyak tuduhan miring kepadanya. Sedekahnya diambil, pahalanya diserahkan Tuhan, lah enak di situ. Akhirnya orang bebas menafsirkan kemana larinya sedekah itu.
Sekali lagi, yang jadi fokus kita mengkuliti, mengungkit-ungkit adalah pada gagasan, ide atau konsep, bukan menyerang secara pribadi atau fisik. Yang kita benci konsepnya, bukan membenci Yusuf Mansur secara personal. Dan kita diamanatkan untuk tidak serabutan asal membenci atau menyimpan rasa benci kepada orangnya, karena ini akan menutup kebenaran yang disampaikan kepada kita. Karena kita sudah terlanjur atau kadung benci pada orangnya, jadi bencilah kepada semuanya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pernah berpesan, "Unzur ma qala wala ta'zur man qala." Perhatikan apa yang diomong, jangan pedulikan siapa yang ngomong. Ini adalah pesan kepada kita untuk memperhatikan yang diomong, bukan siapa yang ngomong. Jangan pedulikan siapa yang ngomong. Isi atau pesan yang salah dari seorang ustadz atau kiai, ya tetap salah, lawong salah. Bukan ucapan yang salah itu kemudian statusnya berubah menjadi benar, karena lah kan yang ngomong ustadz. Tidak. Ucapan Jenderal Dudung salah, meskipun beliau seorang jenderal santri yang dekat dengan para habaib dan gemar menyantuni 1000 anak yatim. Salah ya salah. Bahkan ucapan Presiden Joko Widodo, presiden kita yang kita hormati, salah ya tetap salah. Tidak kemudian menjadi dibenarkan karena nggak enak kan beliau pemimpin kita. Enggak. Dalam hal ini ucapan dan konsep sedekah Ustadz Yusuf Mansur tetap sedang kita kritisi, kita luruskan, meskipun beliau Ustadz Yusuf Mansur memberi jasa besar bagi umat Islam, bagi anak yatim, bagi keluarga kismin, dan bagi kaum du'afa. Dan semangat kita, niat kita bukan untuk menjatuhkan atau membasmi atau pembunuhan karakter atau karakter assassination, bukan. Yang begini, yang saya sebut terakhir ini bukan gibah namanya, justru amal soleh, karena kita sedang meluruskan orang-orang itu, meluruskan bengkoknya Jenderal Dudung dan meluruskan Ustadz Yusuf Mansur yang bengkok. Sekali lagi, kita sedang bukan gibah, ini justru sedang meluruskan orang-orang itu, meluruskan Jenderal Dudung dan ucapan konsep sedekah ala Ustadz Yusuf Mansur yang bengkok. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you.